Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wadud, Asisten Tata Usaha PTP 4 Regional 7 Kebun Sungai Lenggi. Pada saat ini saya sedang mengikuti PLDP 3 Angkatan Ke-20. Pada kesempatan ini sahabat semua, saya akan menyampaikan modul manajemen bisnis. Pada modul manajemen bisnis ini ada 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Yang kedua, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM. Yang ketiga yaitu problem solving and decision making. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen adalah usaha perkebunan, meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yaitu menghasilkan produk, penyediaan bahan baku, pengelolaan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk, serta secara fisik meliputi kawasan di wilayah. Adapun fungsi dari perkebunan, yang pertama yaitu ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ekologi, kelestarian lingkungan. Yang selanjutnya sosial budaya atau pengembangan wilayah. Ada pokok-pokok permasalahan dalam bisnis perkebunan. Yang pertama, produktivitas dan kualitas produk makin rendah. Sentra produksi tersebar di beberapa daerah. Persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Industri pengolahan belum berkembang, pajak dan berbagai pungutan serta biaya yang tinggi, kualitas dan komitmen SDM berkebun yang relatif masih rendah, dan tekanan isu-isu global atau lingkungan, keamanan, dan lain-lain. Sistem perencanaan dan pengembangan manajemen atau SPPM. Sistem ini terintegrasi antara perencanaan progres, strategi, anggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada beberapa elemen pengendalian manajemen meliputi yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, perangkat proses dan struktur yang menjadi dasar kendali internal. Yang kedua, penaksiran risiko, identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur untuk membantu menjamin arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan dan penukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang untuk bersama tanggung jawab. Yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan, desain, kegiatan dan pengendalian tepat waktu untuk mengambil tindakan koreksi. Adapun tujuan perencanaan adalah menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan sia-sia dalam kegiatan rangkap, dan menentukan standar pengendalian. Sumber perencanaan. Yang pertama yaitu kebijakan pemimpin, hasil-hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, ide-ide baru, inisiatif dari dalam dan luar organisasi. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan membantu manajer berorientasi ke masa depan, meliputi permasalahan dan peluang, meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan dan konsisten atas keputusan yang telah diambil, serta mengingatkan akan tujuan organisasi yang akan dicapai. Selanjutnya, sahabat semua, fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan actuating, yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Yang pertama, syarat perencanaan. Berdasarkan pada alternatif atau mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, relatif dan
realisasi dengan berbagai keterbatasan ekonomis, fleksibel, dan partisipatif. Prinsip dasar adanya faktor strategis berdimensi jangka panjang, mempertimbangkan unsur strategis dan dapat memperkirakan posisi perusahaan yang akan datang. Selanjutnya, sahabat semua, basic problem solving dan decision making adalah suatu proses memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perspective decision making. 1. Rational decision making atau pilihan yang bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Asumsi rasionalitas. Selanjutnya, bounded decision making atau penyederhanaan modul, kemampuan individu atau keputusan yang memuaskan. Untuk selanjutnya, intuitive decision making berdasarkan pengalaman atau akumulasi pertimbangan. Faktor dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu perbedaan individu atau batasan organisasi. Selanjutnya, sistem thinking adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling tergantung, dan saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Berpikir secara sistematis, disiplin, cara pandang yang fokus, dan analisis untuk memahami suatu organisasi sehingga bisa memberikan manusia yang bisa melihat permasalahan yang kompleks. Ada good problem solver. Yang pertama bersifat objektif, berpikir analitis, berpikir kreatif, memiliki komitmen dan ketekunan, memiliki keingintahuan, memiliki keberanian, antusias, kesabaran, kewaspadaan. Ada 4 langkah problem solving. Yang pertama, masalah. Bisa mengidentifikasi permasalahan spesifik, prioritas masalah. Yang kedua, sebab. Menganalisis sebab dari permasalahan yang paling relevan. Yang ketiga yaitu solusi. Mengembangkan alternatif solusi, memilih solusi terbaik. Dan metode pemetaan alternatif solusi. Yang keempat yaitu rencana tindakan atau persoalan potensial. Rencana tindakan dari solusi yang terbaik yang dipilih. Berisikan detail rencana kegiatan untuk merealisasikan solusi yang terpilih. Atau sasaran rencana kegiatan atau kebutuhan sumber daya. Analisis persoalan potensial atau tindakan pencegahan. Demikian sahabat semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.